البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa ammal ahaditsu fa katsira. Adapun hadis-hadis yang berbicara masalah larangan menyakiti orang soleh, orang yang lemah, orang-orang miskin, maka dia banyak. Faminha, diantaranya al-hadisu as-samina asyara ba'da arba'imi'ah 418, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu an fil bab, di dalam bab ini. Fil babi qabla hada, telah tertulis dalam bab yang sebelum ini. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Masalah hadis wali. Barang siapa memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan dengannya. Dan ini telah dilewati pembahasannya, dan ada beberapa faedah yang belum ana sebutkan di situ. Di antaranya adalah ini disebutkan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala. Yaitu apa? Beliau menyebutkan bahwasanya di antara faedah hadis ini adalah bahwasanya amalan-amalan nawafil, amalan-amalan mustahabbah itu dia tidak menjadi bagus dan tidak menjadi suci kecuali dengan apa? Ditunaikan lebih dulu amalan yang wajib. Karena Allah Ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi tersebut apa itu? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan. Nah, setelah itu baru Allah Ta'ala berfirman, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang mustahab sampai aku mencintai dia. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya yang terpandang lebih dulu adalah yang wajib. Kalau wajib tidak ditunaikan, sementara kemudian kita justru yang mustahab kita tunaikan, maka amalan itu tidak menjadi bersih dan suci. Ya, apa gunanya kita mengerjakan apa? Sholat qobliyah subuh sementara sholat subuhnya malas. Ini enggak tepat. Apa gunanya kita rajin puasa sunnah sementara puasa Ramadannya malas. Sementara ini yang wajib dan ini yang paling Allah Ta'ala cintai, justru kita sia-siakan. Nah, ini bukan wali Allah namanya. Wali Allah adalah apa? Mencintai apa yang Allah cintai. Ternyata yang lebih Allah cintai adalah itu, yaitu apa? Sholat wajib. Maka sholat wajib diutamakan, baru kemudian apa? Kita tambah dengan yang mustahab-mustahab kalau terpaksa memilih. Tapi apa? Dohir kekuatan manusia mampu untuk mengerjakan sebagian ibadah-ibadah sunnah setelah apa? Ibadah yang wajib. Demikian pula masalah puasa. Demikian pula masalah sedekah. Apa gunanya mengerjakan sedekah yang mustahabah sementara apa? Zakat yang dia mampu mengerjakan tidak dia tunaikan. Sementara apa? Nafkah kepada keluarga yang itu wajib tidak dia tunaikan. Tapi suka yang mustahab, membantu apa? Janda-janda yang lain. Wah, ini justru ada pertanyaan nanti. Apa kamu ini? Baik. Ini menunjukkan apa? Harus diutamakan lebih dulu yang wajib daripada yang mustahab. Nah, kalau yang wajib ditunaikan, maka yang mustahab menjadi apa? Tersucikan dan menjadi bagus dan diterima. Sebagaimana apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, yaitu kebaikan. Kata Ibnu Hajar, ini hanya terjadi yaitu kesempurnaan iman apabila iman yang wajib itu telah ditunaikan. Apa gunanya dia suka saudaranya dapat kebaikan sementara apa? Dia tidak beriman kepada adanya malaikat. Enggak ada faedahnya itu nantinya. Baik. Dan juga apa diambil faedah dari hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullahu taala, masuk di dalam masalah menyakiti para wali Allah adalah apa? Yaitu dengki kepada wali Allah tersebut. Demikian pula apa? Suka untuk menjadikan dia itu terganggu dan tersakiti tanpa alasan yang benar. Nah, ini juga apa? Hati-hati. Dan juga apa? Diambil faedah dari hadis ini disebutkan oleh Ibnu Battah, dan dengan sebab itu Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab tawadhu, yaitu apa? Hadis ini menunjukkan kita harus sangat tawadhu kepada apa? Kepada para wali Allah tadi. Kenapa? Karena sebagian wali Allah itu ada orang-orang yang dia itu tampak rambutnya itu kusut, tampak bajunya itu lusuh. Kenapa? Karena boleh jadi memang dia tidak mampu untuk memiliki pakaian yang baik, tidak mampu untuk boleh jadi membeli Gatsby apa-apa untuk merapikan rambutnya atau apa. Berarti sementara orang ini keadaannya sangat rendah secara dunianya. Bagaimana cara kita memuliakan dia? Berarti kita sangat tawadhu pada dia. Menunjukkan apa? Betul-betul orang yang
berbuat baik kepada wali yang sampai walinya yang keadaannya rendah, ini berarti dia sendiri apa? Orang yang sangat tawadhu. Berarti memang hadis ini membahas masalah apa itu? Dorongan untuk kita tawadhu kepada Allah dengan ketawaduan yang amat sangat. Tawadhu kepada Allah bukan maksudnya adalah apa? Sampai sujud kepada wali tadi. Tapi apa? Karena Allah Ta'ala. Baik. Dan juga di dalam hadis ini disebutkan oleh Ibnu Battah juga kalau tidak salah. Tadi ana sempat buka-buka. Yaitu apa? Dimaksudkan di sini sebagaimana ini ma'ruf dalam kaidah yang sering kita sebutkan, yaitu apa? Suatu larangan atau suatu penafian di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu menunjukkan yang diinginkan adalah sebaliknya. Yaitu kalau kita dilarang untuk memusuhi wali Allah, berarti kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi bukan semata-mata dilarang menyakiti berarti dah kita diamkan saja, nggak pernah kita salami, tidak pernah kita kunjungi, kita kasih hadiah. Bukan begitu. Berarti apa? Berarti yang diinginkan adalah sebaliknya. Kalau jumpa kita salami juga apa? Kalau jarang jumpa kita ziarahi. Jadi dia perlu bantuan, dia perlu dukungan karena dia punya kesulitan. Dan juga apa? Kita tunjukkan kasih sayang kita kepada sesama muslimin. Karena wali tidak selalu harus orangnya itu sangat tinggi. Tapi apa? Asalkan dia mukmin dan bertakwa, dia adalah bagian dari wali Allah. Baik. Kita baca sedikit yang bawahnya itu. Al-haditsu tasi'a asyar ba'da arba'imi'ah 419 wa minha haditsu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu as-sabiq. Di antaranya adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang terdahulu fi babi mulatafatil yatim, yaitu bersikap lembut kepada anak yatim. Dan ini telah kita lewati pembahasan secara panjang lebar dan syarah yang banyak. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Tentang sholat apa sih? Sholat sebelum sholat wajib, sholat sunat, sebelum dan selepas. Saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa yang sebelum sholat wajib itu kita sholat sunat rakaat adalah agar syaitan tidak mengganggu sholat wajib. Yang kedua, selepas sholat wajib kita sholat sunat itu supaya menutupi kekurangan sholat wajib. Betul. Baik, kalau untuk yang pertama itu perlu dalil yang jelas masalah bahwasanya kalau kita mengerjakan qobliyahnya itu adalah agar setan tidak mengganggu sholat wajib. Ini perlu dalil. Kenapa? Ma'ruf di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah atau yang lainnya itu Rasulullah SAW menyebutkan idza udzina lis-shalah apa itu harabas syaitan walahu durat hatta la yasma'an nida. Kalau dikumandangkan azan untuk sholat maka setan lari sampai dia terkentut-kentut, sampai dia tidak mendengar azan. Kemudian apabila selesai adzan dia datang lagi. Kemudian wa idza uqimat lis-shalah harab. Apabila dikumandangkan iqamat maka dia lari lagi. Kemudian apa? Apabila iqamat selesai maka setan mendatangi orang tadi dan mengatakan udkur kada hatta la yadri kam yusolli. Sampai orang ini tidak tahu berapa dia sholat. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya dia cuma tidak mengganggu ketika ada azan dan ketika ada iqamat. Selesai iqamat dia datang lagi. Sampai apa? Orang diingatkan ini, diingatkan itu. Menunjukkan apa? Walaupun dia sudah sholat sunnah, tetap setan akan mencoba mengganggu konsentrasi. Dan itu terbukti memang siapa dari kita yang mampu mengatakan selesai qobliyah nggak pernah ada gangguan, bahkan selalu diingatkan untuk diganggu. Oh, besok kita pangkah apa? Oh, kalau yang menang ini gimana nanti case-nya. Kita akan ingat itu terus sebagian orang. Walaupun sudah sholat sunnah. Adapun untuk yang ba'diyah dan bukan hanya ba'diyah, bahkan apa? Sholat sunnah secara umum memang dia untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam sholat wajib. Sebagaimana kalau nggak salah hadis Abi Hurairah juga kah? Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud itu. Yang Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi almar'u min min amalihi sholatuh. Yang pertama kali diperiksa dari seseorang atau seorang hamba dari amalan dia adalah sholatnya. Fa in kamulat tuktabu kamilah. Kalau sholatnya itu sempurna, maka akan ditulis bahwasanya sholatnya sempurna. Fa illam takmul fa yuqalu lil malaikah ungduru hal li abdi min nawafil. Kalau ternyata sholat wajibnya itu tidak sempurna, maka Allah berfirman pada para malaikat, perhatikan apakah hambaku itu memiliki sholat sunnah. Kemudian apa? Fatuk malu bihi alal wajibah, atau lafaz kurang lebih seperti itu. Lalu dengan yang sunnah tadi digunakan untuk menyempurnakan yang wajib. Fakadzalika yuqda fi syiyam. Kemudian apa? Rasulullah bersabda demikian pula ditetapkan dalam masalah puasa.
Jadi dohirnya memang apa? Secara umum amalan sunnah untuk menyempurnakan yang wajib. Tak penting di depan, selepas atau sebelum. Enggak. Ya. Dalilnya menunjukkan umum sholat sunnah. Allahu a'lam.